F-22 Raptor telah menjadikan Amerika Serikat begitu tak terkalahkan, sehingga China merasa perlu mencurinya. Konspirasi mata-mata yang menyusup ke dalam industri pertahanan Amerika berlangsung selama 6 tahun, yang menghasilkan jet tempur China yang paling kuat saat ini, yaitu J-20 Mighty Dragon. Kini, J-20 harus membuktikan kemampuannya dengan menghancurkan jet tempur yang menjadi sumber inspirasinya. Ini adalah kisah pertarungan antara F-22 Raptor dan J-20 Naga Perkasa, sebuah pertarungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam konteks hubungan yang memburuk antara kedua negara selama beberapa dekade terakhir, terdapat perdebatan mengenai hubungan Tionghoa-Amerika yang seharusnya tidak ada. Namun, berkat beberapa drama interkontinental dalam dekade terakhir, hubungan tersebut terjalin. Semua ini dimulai pada tahun 2008. Tahun yang sama ketika China secara resmi memulai pengembangan jet tempur siluman pertamanya. Dalam perjalanan ini, F-22 yang menjadi simbol kekuatan udara Amerika harus menghadapi tantangan baru dari J-20 yang lahir dari upaya ambisius untuk menyaingi dominasi militer Amerika. Su Benin adalah seorang warga negara Cina yang menjelma menjadi seorang pengusaha di industri penerbangan Kanada. Selama bertahun-tahun, ia terlibat dalam sebuah konspirasi yang ambisius. Bersama dengan peretas profesional dan anggota militer Cina tingkat tinggi, Su berusaha mencuri perpustakaan informasi rahasia militer Amerika yang berada di Kanada. Untuk menyembunyikan identitasnya, Su mengambil nama samaran Stephen Su dan menjadi pemilik tunggal sebuah perusahaan kecil yang bernama Low-Tech. Perusahaan ini khusus bergerak di bidang harness kabel pesawat. Meskipun Low-Tech digambarkan oleh Kantor Investigasi Khusus Angkatan Udara sebagai pemain kecil dengan hanya segelintir karyawan dan akses terbatas ke program penerbangan yang lebih luas, sedikit yang mereka ketahui tentang ambisi sebenarnya dari Su. Bekerja tanpa lelah, Su berusaha membangun terobosan dalam industri pertahanan Kanada dan Amerika. Ia membentuk jaringan kontak bisnis yang luas, yang seiring waktu memungkinkannya memperoleh akses yang semakin besar ke jaringan internal yang dikelola oleh berbagai kontraktor pertahanan di kedua negara. Dengan kecerdikan dan ketekunan, Su berhasil mencuri lebih dari 630.000 file dari Boeing. Ia secara ilegal memperoleh akses ke puluhan ribu file yang terkait dengan program pesawat tempur siluman. Su kemudian tertangkap pada tahun 2014 dan diadili. Setelah mengaku, ia dihukum, tetapi kerusakan yang ditimbulkan sudah terjadi. Jet tempur siluman baru Cina mulai menunjukkan fitur-fitur yang tampak lebih canggih, termasuk pengalih yang dimodifikasi, saluran masuk supersonik, penstabil vertikal yang didesain ulang, mesin kipas turbo yang kuat, dan berbagai fitur baru yang meningkatkan kemampuan siluman, semuanya tidak ada sebelum tahun 2008. F-35 adalah program senjata Pentagon yang paling mahal hingga saat ini, dengan total biaya mencapai $400 miliar. Sementara itu, F-22 Raptor merupakan jet tempur termahal dalam sejarah, dengan biaya per unit sebesar $350 juta. Kedua jet tempur ini dibangun melalui upaya yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Untuk membuat replika yang dapat menyamai keunggulan asli, diperlukan lebih dari 6 tahun spionase dan ribuan file, yang mungkin terenkripsi. Pandangan yang tersebar luas menyatakan bahwa pesawat tempur superioritas udara Tiongkok, J-20 Mighty Dragon, kini harus membuktikan dirinya melawan keunggulan udara Amerika yang diwakili oleh pesawat tempur F-22 Raptor. Raptor tampaknya tetap tak tertandingi bahkan hingga hari ini. 19 tahun yang lalu, pada tahun 2005, pesawat tempur generasi kelima pertama di dunia, yaitu F-22 Raptor, mulai beroperasi. Pesawat ini merupakan superioritas udara yang tidak seperti apapun yang pernah terlihat sebelumnya. Begitu uniknya F-22. Hanya 3 tahun setelah memasuki layanan, Tiongkok memulai spionase skala besar terhadap pesawat tersebut. Namun, apa yang membuat Raptor begitu istimewa dalam mendikte pertempuran? Dan seberapa baik pesaing Tiongkoknya dibandingkan saat ini? Nah, inilah saatnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemampuan siluman. Siluman adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fitur yang membuat pesawat sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara musuh. F-22 Raptor adalah pelopor dalam hal ini. Pesawat tempur ini dibangun dari bawah ke atas untuk menjadi sesiluman mungkin. Untuk mencapai hal ini, pabrikan Lockheed Martin memperhatikan setiap rincian, termasuk engsel pada Raptor yang disembunyikan. Badan pesawat dirancang untuk menyebarkan gelombang deteksi, bukannya memantulkannya kembali ke sumbernya. Tepi depan pesawat didinginkan, dan Raptor dilengkapi dengan nozzle vektor dorong datar
untuk mengurangi emisi inframerah, sehingga menghasilkan lebih sedikit panas untuk ditangkap oleh rudal pencari panas. Semua bagian dari badan pesawat Raptor dilapisi dengan bahan penyerap radar untuk menyerap gelombang radar yang tidak dapat disebarkan. Selain itu, Raptor dilengkapi dengan sistem penilaian tanda tangan yang memberikan peringatan ketika tanda radar terdeteksi menurun dan perbaikan diperlukan. Semua ini digabungkan untuk memastikan Raptor memiliki penampang radar sebesar 1000 persegi yang setara dengan ukuran kelereng baja. Pendekatan holistik pada siluman yang diterapkan pada J-20 Mighty Dragon mencakup modifikasi radome radar, bodi pesawat, dan kanopi elektrokonduktif. Saluran masuk supersonik yang dirancang untuk menghemat berat, mengurangi kompleksitas, dan meminimalkan tanda radar juga membantu mengaburkan permukaan reflektif mesin dari deteksi radar. Pesawat tempur yang menggerakkan F-22 Raptor adalah dua mesin turbofan augmented Whitney F119PW100 Pratt Whitney. Mesin-mesin ini berdekatan dan dilengkapi dengan nozzle vektor dorong yang memungkinkan kelincahan tingkat tinggi. Kombinasi kedua mesin ini menghasilkan gaya dorong yang besar, mencapai 70.000 lb, yang memungkinkan Raptor mencapai kecepatan tertinggi Mach 2,25, ketinggian layanan 65.000 kaki, dan jangkauan maksimum 2.000 mil. Di sisi lain, J-20 Mighty Dragon saat ini didukung oleh dua mesin turbofan Shenhua S10C, yang keduanya dapat menghasilkan gaya dorong hingga 66.000 lb. Mesin yang awalnya dijadwalkan untuk pesawat tempur ini adalah WS-5 yang masih dalam pengerjaan, namun gagal dalam pengujian pada tahun 2019. Hal ini memaksa produsen pesawat untuk sementara memilih WS-10C. Ketika WS-5 baru dipasang pada waktu yang belum diketahui, Dragon diharapkan akan memiliki daya dorong total yang melebihi Raptor. Meskipun kecepatan tertinggi J-20 diperkirakan Mach 2, kelebihan lainnya terletak pada ketinggian layanan yang lebih tinggi, mencapai 66.000 kaki, dan jangkauan maksimum yang lebih jauh, hingga 3.400 mil. Untuk mempertahankan profil siluman mereka, baik Raptor maupun J-20 menyimpan senjata mereka di dalam teluk internal. Secara default, Raptor memiliki satu teluk utama dan dua teluk samping. Di dalam teluk utama, terdapat kombinasi hingga 6 rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih IM-120C dan amunisi serangan langsung gabungan seberat 1000 lb yang dipandu GPS. Di teluk samping, terdapat dua IM-9 Sidewinder dengan kecepatan maksimum Mach 2,5 dan jangkauan 22 mil, serta meriam putar M61A2 Vulcan 20 mm yang dilengkapi dengan 480 peluru, semuanya tertanam di sisi kanan pesawat. Naga perkasa juga dilengkapi dengan satu teluk utama dan dua teluk yang lebih kecil. Teluk utama mampu menampung rudal udara-ke-udara jarak jauh seperti PL-12 serta amunisi berpemandu presisi. Dua teluk senjata lateral yang lebih kecil, terletak di belakang saluran masuk udara, diperuntukkan bagi rudal udara-ke-udara jarak pendek seperti PL-10. Meskipun stealth bukanlah prioritas utama bagi kedua pesawat tempur ini, mereka tetap dapat membawa amunisi tambahan secara eksternal hingga 20.000 pon di titik keras eksternal. Sementara itu, total kapasitas persenjataan internal dan eksternal untuk naga perkasa adalah 24.000 lb. Lebih jauh lagi, naga perkasa tidak menggunakan meriam putar, sehingga Raptor tampaknya memiliki daya tembak yang jauh lebih besar daripada naga perkasa. Ironisnya, meskipun F-22 Raptor memasuki layanan setidaknya satu dekade sebelum pesawat tempur generasi kelima lainnya di dunia, ia masih dianggap sebagai pesawat tempur superioritas udara yang paling dominan. Namun, dominasi Raptor tidak cukup untuk membuatnya berpuas diri, karena pesawat tempur ini terus mengalami peningkatan dan dimodernisasi untuk menghadapi medan pertempuran modern. Berikut adalah beberapa peningkatan yang direncanakan. Sebuah posting tahun 2022 oleh Kepala Komando Tempur Udara Angkatan Udara Amerika Serikat, Jenderal Mark Kelly, menunjukkan serangkaian peningkatan yang akan mengubah F-22 dari Beast yang mematikan menjadi sesuatu yang ditakuti oleh Beast lainnya. Dua peningkatan, khususnya, menonjol, yaitu satu POD pertama yang dapat diamati rendah. Secara umum, 3 unit F-22 Raptor yang dipimpin oleh Jenderal Kelly dilengkapi dengan POD segi di bawah sayapnya. Berdasarkan aktivitas pencarian dan pelacakan inframerah Angkatan Udara baru-baru ini, POD ini mungkin merupakan inovasi pertama. POD tersebut memungkinkan F-22 untuk secara pasif mendeteksi dan melacak pesawat siluman dan non-siluman dari jarak yang sangat jauh. Ini juga membantu dalam menghadapi aktivitas peperangan elektronik dari pihak lawan,
Mengingat peperangan elektronik menjadi salah satu prioritas bagi angkatan udara terkemuka di seluruh dunia. Kemampuan ini sudah lama ditunggu-tunggu untuk Raptor. Dalam postingan umum Jenderal Kelly, salah satu F-22 digambarkan sedang menembakkan rudal yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam inventaris AS. Ada beberapa program rudal yang sedang berlangsung, sehingga tidak pasti mana yang diwakili di sini. Namun, mungkin saja ini adalah rudal taktis jarak jauh A-260 Joint Advanced, yang dirancang agar sesuai dengan ruang umum yang bisa ditampung oleh AMRAAM dan dijadwalkan untuk beroperasi paling cepat pada tahun ini. Rudal A-260 adalah rudal udara ke udara dengan jangkauan di luar visual yang dirancang sebagai respons tak tertandingi terhadap rudal jarak jauh canggih yang dikembangkan oleh musuh, seperti PL-15 Cina. Selain itu, Angkatan Udara Amerika Serikat telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan rudal hipersonik dan senjata energi terarah, termasuk laser, yang dikembangkan oleh kontraktor pertahanan terbesar di dunia, Lockheed Martin, perusahaan yang juga membangun Raptor. Peningkatan ini dan lainnya diperkirakan akan menghabiskan biaya Angkatan Udara hingga $7 miliar, yang dapat mengubah permainan, meskipun peningkatan tersebut tampak kecil dibandingkan dengan peningkatan terbesar pada F-22 Raptor. Namun, pensiunnya setiap era sudah dekat. Raptor telah mendominasi langit selama bertahun-tahun, tetapi setelah puluhan tahun beroperasi, ia harus segera digantikan. Sebelum itu terjadi, Raptor memiliki satu kejutan lagi untuk dunia. Pesawat tempur saat ini berfungsi sebagai tempat uji coba untuk mengembangkan pesawat tempur superioritas udara Amerika yang tak terkalahkan berikutnya, yaitu pesawat tempur NAT. Pesawat tempur generasi ke-6 ini akan mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pesawat tempur manapun di dunia saat ini, seperti dukungan wingman yang setia dan desain siluman tanpa ekor, yang hanya dimiliki oleh B-2 Spirit dan B-21 Raider. Dengan demikian, warisan F-22 Raptor berada di tangan yang paling aman. Kehidupan pelayanan F-22 Raptor telah menjadi petualangan, mulai dari menjadi target spionase internasional, hingga melahirkan pesawat tempur tak terbantahkan berikutnya. Pesawat ini telah menjadi pusat dari berbagai acara penerbangan yang menarik dan tetap menjadi raja langit. Untuk menghormati pesawat tempur istimewa yang telah melindungi Amerika Serikat selama beberapa dekade. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, membagikan, dan subscribe channel ini. Dapatkan konten menarik lainnya seputar teknologi militer yang pastinya akan memperluas wawasan Anda.